hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Ini suaranya kemana ya? Udah keluar ya? Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Suratul Fatihah yang tertunda sejak bulan Juli yang lalu, bulan Juli tahun lalu, karena kita disibukkan membahas tafsir pemilu yang akhirnya kita sudah melihat hasilnya gitu. Persis seperti yang kita khawatirkan. Lalu kita membayangkan apa yang akan terjadi dengan negeri ini. Wallahu a'lam. Kalau dari segi pandangan agama, ya berat Pak kita menghadapi ini semua. Jadi dari sisi pandangan agama, siapapun yang terpilih, insya Allah lah mudah-mudahan kita punya harapan gitu. Siapapun itu, sepanjang terpilih dengan jalan yang benar dan diridhai Allah. Tapi siapapun yang terpilih dengan cara yang tidak benar, bahkan dengan cara yang sangat dimurkai oleh Allah, bagaimana mungkin kita bisa berharap kehidupan yang diberkahi dan diridhai Allah. Tersalah, ini orang neraskan Al-Fatihah. Bahasan kita pada suratul Al-Fatihah sudah sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Jadi surah Al-Fatihah sudah menjelaskan, mengajarkan pada kita bagaimana cara kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam surat Al-Fatihah itu diawali dengan kita memuji Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kita memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan pula di dalam hadis gitu ya. Doa seseorang yang tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat, lalu tidak diakhiri dengan hamdalah, sholawat dan hamdalah, maka dia terapung-apung di antara bumi dan langit. Gitu. Jadi kalau kita mau berdoa itu, sebaiknya kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu baca salawat wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Kalau enggak hafal ya alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad. Baru kita berdoa. Kalau kita misalnya di luar sholat seperti sekarang ini atau di jalan tiba-tiba kita ingin berdoa atau di mana saja. Di tempat yang layak kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau dalam sholat misalnya saat kita sedang sujud, ya tentu tidak perlu lagi kita baca hamdalah karena dari awal sholat kita sudah membaca hamdalah itu. Ya.
Lalu yang kedua, kita berikrar gitu kan, dengan menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengabdi dulu pada Allah. Jadi memperbanyak ibadah kepada Allah, mengabdikan diri pada Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, baru kita punya hak memohon pertolongan. Baru kita berdoa gitu. Jadi kerja dulu kalau ini ya, baru kita mengharapkan upah. Gitu. Baru kita bisa meminta upah. Gitu. Ini mungkin kesalahan yang sering kali kita lakukan. Gitu ya. Kita lebih banyak berdoa daripada beribadahnya. Gitu. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang banyak berzikir, insya Allah akan dipenuhi hajat dia dibanding dengan orang yang banyak berdoa. Ya. Jadi banyaklah kita berzikir, beribadah pada Allah. Ini kadang-kadang kita zikir dengan seketik, gitu ya. Sudah zikir lagi dengan tilu itu pun dengan kecepatan tinggi. Gitu. Di napa lebah doa, ini panjang kita segala dipenta. Gitu. Nah, ini salahnya itu. Asisten di rumah baru kerja 3 hari, guys minta upah, gitu. Susah gitu ya. Tentu kita nggak akan bisa penuhi itu. Jadi iyyaka na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Karena itu di dalam Al-Baqarah 186 Allah menyatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Jika ibad-ibadku bertanya kepada Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa padaku. Nah, itu janji Allah. Allah kalau janji tidak mungkin mengingkari. Pasti Allah akan kabulkan. Siapa? Orang yang berdoa. Selama dia dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah kalau kita sudah dekat dengan Allah, barulah kita punya hak untuk berdoa. Nah orang yang dekat dengan Allah itu di dalam Al-Quran diberi gelar ibad. Makanya wa iza sa'alaka ibadi. Jadi ibad ini gelar yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang sudah berhasil mendekatkan diri pada Allah. Kalau mereka yang jauh dengan Allah itu gelarnya abid. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran ketemu istilah abid, itu manusia pada umumnya termasuk orang kafir. Jadi kalau Allah menyebut orang-orang mukmin nusaroleh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, amin Pak. Pemilu sudah selesai Pak. Mane kagok baheula marek nyebut amin gitu. Nah itu gelarnya adalah ibad. Makanya ketika Allah menjelaskan siapa manusia yang begitu sangat Allah cintai gitu. Karena luar biasa kesolehannya itu. Di Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan selesai, mereka diberi gelar Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, bukan Abidur Rahman. Jadi ini ya sayangnya kita ini ya banyak. Kenapa ya kok kita mengalami kondisi seperti ini padahal kita sudah banyak berdoa gitu. Di masjid-masjid berdoa gitu. Itu salahnya Pak. Kita berdoa tapi belum usaha. Sementara Allah mensyaratkan berusaha dulu baru kita berdoa. Ya, usaha dulu secara optimal baru kita berdoa. Jadi makanya banyak orang yang berdoa
di tanah air tidak kunjung dikabul oleh Allah. Tapi begitu dia pergi ke tanah suci, berdoa di tanah suci, otomatis langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa kejadian seperti itu. Masalahnya bukan karena Allah ada di tanah suci. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Allah ada di mana kita berada. Dimanapun kita berada, Allah bisa dekat dengan seseorang, lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kenapa banyak doa itu dikabulkan ketika seorang itu di tanah suci? Karena pada umumnya yang saya perhatikan, orang yang pergi ke tanah suci itu berjuang mati-matian untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Bahkan saking semangatnya yang tidak sunnah pun dia lakukan. Yang disunahkan mencium hajar aswad. Ayo, asal ningali batur ada herang setik cium. Ya, batur ngusap-ngusap naon hiluan ngusap-ngusap itu. Jadi gitu. Kadang seharian cuma di masjid saja, berzikir, berdoa, tawaf, sholat, baca Quran. Ya. Sekalinya nggak bisa ke masjid, nangis. Padahal dia nggak bisa ke masjid karena sakit, ceri. Mana pernah kita mendengar di Bandung anu ceri pada tidak bisa ke masjid. Kan aya ge malah nu ceurik pada diajakan we ka masjid. Malah dendam kanu ngajakna ge. Di Mekah itu fakir miskin dicari-cari, dikejar-kejar sampai ke kesangan karena ingin memberi sedekah. Di Bandung fakir miskin nu kesangan ngudak-ngudak manehna. Jadi itu yang kuncinya sebenarnya. Kuncinya adalah doa itu akan dikabul ketika kita sudah dekat dengan Allah. Wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Kalau di depan saya misalnya ada segelas air minum, ima lamun misalnya, ini mah ada ayah. Ima lamun ayah misalnya segelas air minum gitu. Lalu saya kebetulan haus misalnya gitu. Lalu saya ingin minum gitu. Lalu saya berdoa gitu, ya Allah saya teh haus Allah. Saya ingin minum gitu. Insya Allah saya berdoa sampai 3 hari 3 malam mau minum. Kalau saya tidak ada usaha untuk mengambil gelas itu, kemudian mendekatkannya ke mulut, lalu saya buka mulut, lalu saya minum. Malah nanti orang-orang yang tidak berdoa, sangat mungkin dia duluan minum, karena dia berusaha. Atau berdoanya salah misalnya karena Tuhan lagi beda gitu. Malah dia duluan minum. Ini mah kalau seandainya ada gitunya lamun teu ayanya, komodi mau bisa nginum pisan itu. Ya itu. Jadi kesalahan kita itu ini. Jadi Allah itu ini perlu sekali ya saya tekankan. Allah itu ada 2 di antara sekian banyak sifat-sifatnya itu. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi yang berhak mendapatkan Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim itu hanya orang mukmin nusaroleh yang berhak dikasih dan disayang. Sementara orang-orang yang tidak mukmin nutasaroleh mereka hanya punya hak untuk dikasih di dunia ini. Jadi dikasih oleh Allah hak dia dari usaha yang dia lakukan. Tapi tidak akan disayang. Bagaimana mungkin Allah menyayangi orang kafir, tapi orang kafir punya hak untuk dikasih selama di dunia ini.
Jadi ketika misalnya orang mukmin dengan orang kafir sama-sama berusaha, pasti orang mukmin menang. Karena dia dikasih dan disayang. Tapi kalau si orang mukmin itu tidak berusaha, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti orang kafir maksiat, dia juga maksiat. Maka sama-sama tidak punya hak untuk disayang. Hanya punya hak untuk dikasih. Nah, sifat dikasih Ar-Rahman Allah ini hanya berlaku hukum sebab akibat. Siapa yang berusaha dia dapat. Orang kafir, orang mukmin sama-sama punya sebidang tanah. Yang kafir bercocok tanam, bisa dia panen. No mukmin boro-boro ngegarap tanah, boro-boro bercocok tanam. Dia terus-terusan dia berdoa gitu kepada Allah, ya Allah saya punya sebidang tanah, masih kene kosong Allah. Kalau bisa pohon buah lah itu. Yang duku, elamun bisa yang rambutan itu tabulah itu. Insya Allah nggak akan tumbuh apa-apa. Karena dia nggak berusaha kan itu. Jadi ketika orang mukmin itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk berikhtiar berusaha di jalan Allah, dia jadi kedudukannya sama dengan orang kafir. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang mau belajar dia yang lulus. Itu. Nggak peduli apakah dia belajarnya benar atau tidak. Gitu. Siapa yang berbuat siap itu dia yang menang. Maka jangan salahkan Allah kalau yang curang itu menang. Yang salahnya Allah. Jangan salahkan Allah. Kenapa kok bisa yang curang menang? Ya karena kita nggak punya hak untuk dibela oleh Allah. Kalau sudah tidak punya hak dibela oleh Allah, nah siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu. Saya lebih suka mengambil contoh ini. Perang Badar itu perang yang sama sekali tidak seimbang. Orang-orang kafir itu sudah membayangkan ini perang paling singkat. Dalam waktu singkat habis semua umat Islam termasuk Rasulullah SAW, mereka pasti bisa habis. Menjelang perang, Umar bin Khattab seorang yang luar biasa pemberani itu sempat mengatakan kepada para sahabatnya, ini kalau bukan karena keyakinan kita bahwa Allah pasti akan melindungi dan memenangkan kita, siapa yang berani masuk ke medan perang? Konyol ini. Gak mungkin secara akal kita bisa menang. Dari segi jumlah mereka 3 kali lipat lebih dari kita. Ya, umat Islam cuma 300, orang kafir 1000. Dari segi pengalaman perang ada pada mereka. Umat Islam baru terwakili para budak. Budak kapan punya pengalaman perang? Senjata, nah ini contohnya nanti saya buktikan Pak. Ya, tadi mereka dibuktikan itu canaya gitu. Dari segi pengalaman perang mereka punya pengalaman. Dari segi perlengkapan perang ada pada mereka. Dari sisi apa bisa menang? Tapi karena mereka yakin, karena kita yakin Allah bersama kita dan kita sudah berusaha seoptimal mungkin apa yang mampu kita usahakan untuk mempersiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum. Al-Anfal ayat 60. Allah pasti melindungi kita. Menang. Dan orang kafir bingung gitu, kok bisa kalah gitu, kumaha carana itu. Ya Allah turunkan ribuan malaikat itu. Bagaimana sajalah cara Allah untuk memenangkan itu, bisa. Maka menjelang perang Uhud, nah ini orang-orang musyrikin itu ingin membela kekalahan mereka yang tidak masuk akal itu. Kali ini mereka ajak orang-orang kafir lainnya untuk bergabung. Yahudi, Nasrani bergabung bersama mereka.
Jumlah mereka mencapai 3.000. Umat Islam cuma 1.000. Hanya 1.000. Ini juga tetap tidak seimbang kan itu. Bahkan ketika menjelang perang Uhud, ketika Rasulullah mengajak umat Islam ke Gunung Uhud untuk melakukan persiapan karena mereka sepakat untuk defensif gitu ya, bertahan di kaki gunung gitu. Ternyata 300 diantaranya itu orang munafik, keluar dari pasukan. 300. Rasulullah terkejut ya. Sehari-hari mereka sholat bersama Rasulullah. Ternyata orang munafik. Hanya 700 melawan 3.000. Jaminan Allah itu 300 lawan 700 hanya 1/4. Jaminan Allah 1/10. Satu mukmin itu bisa mengalahkan 10 orang kafir. Lihat di Al-Anfal 65. In yakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Jika ada 20 orang mukmin yang sabar, yang 20 itu bisa mengalahkan 200 orang kafir. 1/10. Ini cuma 1/4. Menang lagi perang Uhud itu. Hanya saja setelah orang-orang kafir itu kemudian pada lari untang-panting meninggalkan harta mereka gitu. Mulailah sebagian kecil umat Islam di Bukit Ramah, para pemanah itu. Begitu melihat ini, mereka mulai terpikir, ini kalau kita nggak turun, bisa-bisa nggak kebagian. Jadi pada waktu itu belum turun ayat yang mengatur pembagian harta pampasan perang. Di perang Badar konon ada yang tidak terbagi katanya gitu. Ini bisa-bisa mau kebagian. Kita karena mereka ada di Bukit Ramah. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Madinah mungkin pernah ditunjukin itu ya. Di mana posisi umat Islam pada waktu di kaki Gunung Uhud bertahan, di mana posisi para pemanah itu memang agak naik bukit kecil gitu. Jadi kalau mereka nggak segera turun, bisa-bisa mau kebagian. Turunlah sebagian itu. Hanya berapa orang? Komandan perang panah itu sudah mengingatkan, tidak ada yang turun sesuai dengan instruksi Rasulullah SAW. Tidak ada yang meninggalkan posisi sebelum ada instruksi kemudian dari Rasulullah. Nggak diperdulikan, turun. Nah, Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, bahkan menjadi panglima perang orang musyrikin. Begitu melihat sebagian umat Islam sedang disibukkan dengan perebut harta pampasan perang, dia instruksikan serang balik. Habis guys. 70 sahabat gugur. Loh. Hanya kesalahan sebagian orang. Yang harus menanggung akibatnya semua umat Islam termasuk Rasulullah harus menanggung akibat itu. Kenapa? Dalam prinsip Islam umat Islam itu digambarkan sebagai satu tubuh, kal jasadil wahid, satu tubuh. Salah sebagian harus semua menerima akibat. Ibarat satu tubuh lah. Sakit ujung telunjuk, ya semua badan ya merasakan sakitnya, demam lah, apa dan sebagainya. Nah itu gambaran umat Islam. Jadi nggak bisa kita berharap ya akan Allah memberikan pertolongan kalau umat Islam itu belum banyak bersatu gitu, seperti satu tubuh itu tadi. Sehingga kalau ada sebagian umat Islam melakukan kesalahan, kita semua harus ikut menanggung resikonya. Jangankan kita, Rasulullah itu sampai pingsan-pingsan di perang Uhud itu.
sempat pingsan beliau. Panah seorang musyrikin itu nembus sampai ke helm perang beliau. Pecah dan pecahan itu nembus ke pelipis beliau. Ada seorang sahabat yang melihat kondisi itu lalu dia peluk Rasulullah SAW. Gak lama datang Abu Bakar. Maka sahabat itu meminta izinkan saya mengeluarkan pecahan pecahan helm perang Rasulullah. Kata Abu Bakar, kamu adalah orang pertama yang memeluk Rasulullah. Kamu yang lebih berhak. Entah dengan alasan apa si sahabat ini mengeluarkan pecahan pada pelipis Rasulullah itu dengan giginya. Mungkin karena dia tetap ingin memeluk Rasulullah SAW. Terpelanting. Berhasil keluar pecahan. Dia sendiri 2 gigi depannya itu tanggal. Si sahabat ini. Sahabat inilah yang dalam hadis diberi gelar oleh Rasul si ompong ahli surga. Itu karena itu. Rasul sendiri sempat pingsan, darah mengalir. Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah melihat kondisi itu lalu beliau membakar tikar. Lalu debunya itu dipakai itu menutupi. Mungkin itu cara mereka dulu menghentikan pendarahan. Sampai begitu. Itu yang terjadi. Orang musyrikin yang tadinya mengira Rasulullah sudah meninggal karena siang tadi memanah ya Rasul. Ada yang mengatakan memanah, ada yang mengatakan menebas Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain katanya ditebas pakai pedang. Sahabat yang satu mencoba melindungi Rasulullah SAW dengan tangannya gitu, potong tangannya. Si musyrik ini kembali lagi, kemudian menebas lagi, dan berhasil memukul bagian kepala Rasulullah SAW. Tapi ketika orang musyrik itu tahu bahwa Rasulullah belum wafat, mereka mencari lagi. Maka Rasulullah pun dicoba dilindungi dengan supaya bisa naik ke bukit Uhud lebih tinggi lagi. Gak ada lagi tenaga beliau. Sehingga sahabat tadi lalu membungkukkan badannya untuk bisa diinjak oleh Rasulullah SAW. Seperti itu kondisi. Umat Islam dipimpin oleh Rasulullah harus mengalami kondisi itu. Hanya gara-gara kesalahan beberapa orang. Semua harus ikut mengakibatkan akibatnya. Karena umat Islam itu, kata Rasulullah, kal jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh. Ya, jadi kita harus berusaha baru punya hak untuk kita berdoa. Nah, Allah memberikan contoh kepada kita. Apa contoh doa yang sebaiknya kita mohonkan pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta setiap hari minimal 17 kali dalam sehari dalam sholat. Ternyata Allah tidak mengajarkan kita untuk mencari kenikmatan dunia, metabul har, kita minta diberi petunjuk oleh Allah hidayah agar kita berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Siratal mustaqim itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kehidupan manusia yang sesuai dengan Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Nah itu yang kita mohonkan pada Allah. Nah, supaya kita berada terus di dalam jalan ini. Kenapa kita minta itu? Karena sangat mungkin kita keluar dari garis itu. Nah, celakanya kalau sampai kita keluar saat kita sudah sakratul maut. Kita berada di luar garis. Nah itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Ujung yang sangat buruk. Nah, kalau kita ingin selamat, kita harus terus berada di garis sampai akhir hayat kita. Nah, baru kita akan selamat, insya Allah ahli surga itu. Kalau kita lihat di Quran surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah berada di jalan yang lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat untuk menyatakan an la takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Bahkan wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah
dengan kabar surga yang Allah janjikan untuk kalian. Nah itu akan disampaikan oleh para malaikat di An-Nahl 32 bahwa yang bersangkutan itu ahli surga. Kepada siapa Allah janjikan ini? Kepada mereka yang bisa istiqomah terus berada di Shiratal Mustaqim. Karena sangat mungkin kata Rasulullah SAW ada orang yang di hadis Arba'in itu ya, ada orang yang selama hidupnya itu kafir gitu. Atau dia ahli maksiat, muslim tapi ahli maksiat. Sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal lagi kata Rasulullah. Tiba-tiba dia dapat hidayah. Bukan tiba-tiba Allah memberi hidayah, pasti ada usaha dia gitu. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah kecuali pada orang yang berusaha mencari hidayah. Lalu dia dapat hidayah. Katakanlah dia masuk Islam atau dia taubat. Dan taubatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak lama kemudian meninggal, surga. Nah, itu yang husnul khotimah. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya itu mukmin, solehnya luar biasa, Pak. Sehingga antara dia dengan surga itu tinggal 1 jengkal lagi, Pak. Tahu-tahu nggak tahu iblis dari mana, itu setan dari mana yang menggoda dia. Akhirnya murtad. Keluar dari Islam. Ya. Sehari kemudian maut, kekal di neraka. Habis semua keimanan dan kesalahan. Siapa yang bisa menjamin itu? Gak ada yang bisa menjamin. Setiap detik manusia itu bisa berubah. Karena kenapa? Karena kecenderungan untuk takwa dan kecenderungan untuk fujur itu untuk kufur, untuk maksiat, itu ada pada setiap diri manusia, mulai dari lahir sampai meninggal. Sekarang ada nggak pada diri kita kecenderungan untuk kafir? Ada, Pak. Ada nggak kecenderungan untuk berbuat maksiat? Ayah pisan, Pak. Bahwa kita tidak melakukan itu bukan karena kita nggak punya kecenderungan, kita berhasil menekan sehingga kecenderungan itu tidak muncul. Ya, setiap saat manusia bisa berubah, setiap detik. Yang mukmin bisa kafir, yang kafir bisa mukmin itu. Yang soleh bisa jadi ahli maksiat, yang ahli maksiat bisa jadi orang soleh. Semua bisa berubah setiap saat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbinglah kami ya Allah supaya kami tetap ada dalam sirat itu sampai akhir hayat kita. Maka minimal 17 kali dalam sholat fardu kita berdoa seperti itu. Nah itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu diriwayatkan pernah dalam hadis itu membuat garis di depan para sahabat di atas pasir, Pak, garis lurus. Lalu setelah itu beliau membuat sekian garis lagi ke atas, gitu, ke bawah. Setelah itu semua beliau membaca Quran surat Al-An'am 153. Wa inna haza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, kata Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Selamat. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan yang lain karena semua itu akan menyesatkan kalian. Jadi jalan untuk keselamatan itu cuma satu. Yaitu siratal mustaqim itu. Semua yang mengikuti jalan itu pasti selamat. Semua yang meninggalkan jalan itu pasti celaka. Pasti enggak akan selamat. Jadi subul makanya disebut jalan, banyak sekali jalan-jalan hidup itu. Ya, tapi yang selamat cuma itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, di ayat selanjutnya Allah kemudian mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita mohonkan kepada Allah itu bukan hanya kita berada dalam siratal mustaqim saja. Tapi juga kita bisa meniti jalan sebagaimana jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Sehingga harapannya kita nanti di surga bukan hanya sekedar masuk surga,
Tapi kita berharap kita bisa berkumpul di surga dengan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang dimaksud ini? Ya? Siapa yang dimaksud ya al-amta alaihim ini? Jawabannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah pada mereka. An'amallahu alaihim, an'amta alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Sebaik teman di mana? Di surga, Pak. Kan para nabi sudah meninggal, nggak mungkin jadi teman kita lagi di dunia. Berarti yang dimaksud itu adalah di surga. Jadi mungkinkah kita nanti di surga sekelas dengan para nabi? Oh, mungkin nggak itu? Mungkin nggak kita nanti di surga sekelas dengan Rasul, para nabi, para syuhada, para solihin? Kan gini Pak, surga itu ada, kata Rasulullah, ada 100 tingkat. Fiha mi'atun darajah. Mulai dari kelas eksekutif, nah itu kelas yang disebut surga Iliyun. Iliyun itu dari kata Ali, itu tinggi, ya, tertinggi dia. Kadang-kadang disebut dengan surga Firdaus. Itu kelas VIP-nya itu. Di bawah kelas VIP itu ada 99 kelas lagi. Banyak-banyak benar itu kelasnya itu. Sampai 100 kelas. Kenapa harus disiapkan 100 kelas? Karena yang masing-masing masuk surga ini membawa amal yang berbeda-beda, Pak. Kalau di satu kelas kan ya nggak adil, Pak. Masa orang yang rajin bisa ibadahnya sekelas yang pas-pasan masuk surga nanti gitu. Itu jadi makanya disiapkan oleh Allah itu 100 kelas. Emangnya yang di kelas yang di bawah itu nikmat? Nikmat. Yang namanya surga itu semuanya nikmat. Loh bedanya apa? Bedanya itu bahwa kelas yang lebih tinggi, dia bisa menikmati kelas yang di bawahnya. Kelas yang di bawah gak bisa menikmati kelas yang di atasnya. Jadi kalau ibu misalnya di kelas eksekutif, suami di kelas 100, berarti cuman ibu yang bisa nengok suami. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Hari akang kunaon di dia. Baheula sudah diajak tahajud, akang mah hoream diajak ieu, hoream bisa. Punten Kang abi kedaheuh deui. Memang enggak? Tidak. Jadi paling hanya istri yang bisa menengok. Sebaliknya kalau suami di kelas eksekutif, istri di kelas 100, berarti suami yang bisa menengok istri. Itu pun kalau masih ada minat untuk menengok. Kapan di kelas eksekutif bener loba anu kudu ditengok bener kan itu. Manya eta deui mah kiraku. Nah itu kelas eksekutif itu kelas untuk tadi para nabi, para syuhada, para sholihin. Lah kita minta itu. Setiap hari itu kita minta itu. Kita minta agar kita sekelas dengan para nabi. Mungkin enggak? Sangat mungkin, Pak. Pasti mungkin. Bukan lagi pasti. Kenapa? Loh Allah mengajarkan kita untuk berdoa. Masa Allah mengajarkan kita berdoa meminta sesuatu yang tidak mungkin? Pasti mungkin. Nah gimana mungkin amal kita kawas kia yang sekelas dengan Nabi gitu. Nah mari kita perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika datang seorang Arab Badui
Arab Baduy itu Arab pegunungan, Pak. Jadi dia datang bertanya kepada Rasul, mata sah, kapan kiamat? Ini kalau kita perhatikan dalam hadis itu, bukan 1-2 orang yang pernah bertanya ini kepada Rasul itu. Padahal Rasul sudah menyampaikan, cuma mungkin beritanya nggak sampai gitu kan. Apalagi ini orang Baduy lagi. Orang Baduy itu orang pegunungan. Jadi mereka biasanya terasing. Mereka tinggal di padang pasir gitu kan. Biasanya mata pencaharian mereka beternak. Kalau Bapak Ibu perjalanan dari Jeddah ke Mekah, Madinah, gitu ya, Madinah, Mekah, itu sering kita bisa menyaksikan itu keberadaan mereka itu. Pernah nggak diajak oleh mutawif itu minum susu unta yang baru diperas itu? Nah, itu orang-orang Baduy yang menjualnya itu. Jadi suatu ketika ada seorang Baduy bertanya pada Rasulullah, mata sah, kapan kiamat? Ya ini nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada siapapun yang bisa tahu. Ilmu ini nggak pernah diajarkan Allah kepada siapapun. Ya. Makanya ketika Malaikat Jibril menguji Rasulullah dengan pertanyaan, mahwal iman? Jawab oleh Rasulullah, iman itu dengan menyebut rukun iman yang 6. Mahwal Islam? Jawab oleh Rasul. Tapi ketika Jibril bertanya, mata sah, kapan kiamat? Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu, kata Rasulullah. Itu jawabannya. Malaikat Jibril pun nggak tahu kapan kiamat. Maka saya sempat melihat di video ini ya, di YouTube gitu. Ada 2 ustadz saya perhatikan itu yang rajin sekali mengangkat masalah-masalah kiamat dan tanda-tanda kiamat. Saya lihat bagus sekali ya, bagus itu. Bagus mengingatkan kita kepada masalah yang pasti akan terjadi gitu ya. Dan kita supaya siap-siap ya. Cuman saya ada catatan, nah, itu terlalu berani keduanya itu untuk menafsirkan tanda-tanda kiamat. Sehingga ada yang satu sampai mengatakan, ini enggak 2 tahun lagi lah kiamat. Wah itu udah kelewatan itu. Itu sudah kelewatan itu. Itu enggak boleh. Berbahaya sebetulnya. Makanya salah satu di antaranya sudah saya ingatkan. Itu jangan sampai seperti itu. Sebab berbahayanya kalau nanti 2 tahun kemudian enggak terjadi kiamat, untung kalau ustadznya yang disalahkan, ya ustadz ngaco ya. Berbahaya kalau kemudian, hadis salah. Padahal hadis nggak mungkin salah, Pak. Tanda-tanda kiamat ini ya kita nggak tahu bagaimana memahaminya gitu. Seperti misalnya tanda kiamat itu akan muncul Dajjal. Apakah fisik seseorang? Itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada seorang dengan mata ini, kemudian ada tulisan ya, apa itu? Ataukah itu sebuah kekuatan? Gitu. Sehingga ada orang yang mengartikan Dajjal itu Amerika gitu ya. Apa itu sebuah kekuatan? Kita nggak tahu. Akan muncul kembali Nabi Isa. Apakah fisik Nabi Isa muncul? Atau ajaran Nabi Isa yaitu Injil itu yang kemudian akhirnya ditemukan kembali. Seperti yang sekarang sudah ditemukan di beberapa gereja tua di Afrika. Sehingga itu yang dipegang oleh orang-orang Yehova sekarang itu. Bahwa Isa itu bukan anak Tuhan. Tapi makhluk Tuhan. Sudah muncul itu. Apa itu yang dimaksud? Apakah tanda kiamat itu matahari terbit di timur, tenggelam di barat? Apa terbit di barat, tenggelam di timur itu? Apa itu maknanya? Atau budaya baratlah yang menguasai? Itu masih ini. Tapi yang jelas kita nggak pernah bisa tahu. Tapi kalau nanti lihat hadis lagi Rasulullah SAW yang mengatakan tidak akan pernah terjadi kiamat selama masih ada 1 orang yang beriman. Tuh itu malila keneh itu. Masih loba itu beriman itu. Ini masih banyak. Jadi bagus kita diingatkan seperti itu, tapi jangan sampai membuat
keputusan bahwa ini tinggal 2 tahun lagi Dajjal sudah muncul dari sini, terus ini Imam Mahdi sudah muncul. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa itu betul Imam Mahdi dan itu Dajjal yang dimaksud itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan pada si Badui itu, ma'adatta ilaiha. Itu jawaban Rasul. Kira-kira mungkin kalau saya bahasakan, sudah gak usah pikirlah itu kiamat itu kapan mau terjadi, mau besok, mau setahun lagi, mau 1000 tahun lagi. Yang pasti kiamat itu akan kita alami, minimal kiamat kecil. Apa? Kematian. Ngapain mikirin kiamat besar? Kiamat kecil saja pasti akan terjadi. Ini kita-kita yang hadir ini, rata-rata sudah ya bukan apa-apalah, ini hanya dari segi usia lah. Rata-rata mungkin kan sudah lastu ini, lastu lah dari segi usia kan ya. Walaupun kita nggak tahu ajal, kadang-kadang nu ngarorab bisa tiheula gitu. Tapi kalau lihat umur, mungkin kita kan sudah mulai dekat lah dengan kiamat kecil itu ya. Ya mudah-mudahan masih lastu lah, can laswan gitu. Jadi, apa yang kamu sudah siapkan? Nah itu kata Rasulullah. Yang penting itu kamu tanyakan kapan mau kiamat terjadi, mau besok, mau nanti sore, mau lusa. Yang penting apa yang sudah disiapkan untuk menghadapinya. Lalu si Arab Badui itu menjawab dengan terkesan lugu gitu ya jawaban itu. Padahal dalam sekali jawaban itu. Dia mengatakan, tidak ada, modal saya cuman hubbullah wa rasuluhu. Cinta saya kepada Allah dan Rasul. Cuman itu modal saya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai. Kau mencintai Allah dan Rasulnya? Ya. Engkau akan masuk surga dan sekelas dengan orang yang kau cintai, Rasulullah. Mendengar dialog ini, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu, kalau begitu saya akan berjuang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, malah dia tambahkan, Abu Bakar dan Umar, 2 orang sahabat di antara 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Fa arju an akuna ma'hum, saya berharap mudah-mudahan di surga saya akan bersama mereka, sekelas bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar. Wa in lam a'mal bi a'malihim, walaupun saya rasanya kecil kemungkinan, bahkan tidak mungkin untuk bisa beramal ibadah seperti amal mereka. Tetapi Rasulullah menjamin, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kalau dari segi amal, gak mungkin lah amal kita sama dengan Rasulullah. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan sekelas dengan Rasulullah. Nah, kalau gitu gampang itu. Gampang kita untuk masuk surga dan bisa sekelas dengan Rasul. Tinggal kita mencintai Allah dan Rasul, kan segitu. Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul? Sudah, buktinya apa? Nah itu kan, buktinya kita mencintai Allah dan Rasul itu apa? Ya siap menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Sudahkah kita melakukan itu? Nah, kalau hanya sekedar mengaku mencintai Allah dan Rasul, semua juga sanggup kita mengatakan pengakuan itu. Buktinya mana? Nah itu yang harus kita buktikan, bahwa benar kita mencintai Allah dan Rasul. Bahkan kita mencintai Allah dan Rasul harus mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya. Al-Baqarah 165 atau Bah 24. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah, yang di At-Taubah 24 itu dirinci bahkan
cinta kita kepada Allah dan Rasul harus bisa mengalahkan cinta kita kepada orang tua, anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dan seterusnya. Dunia dan semua isinya. Jadi kita siap, kita hanya akan mau kaya kalau kita kaya bisa dengan jalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kita hanya akan mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang tua jika istri, suami, orang tua, anak itu patut dicintai oleh Allah. Dan kita siap kehilangan semua yang kita cintai itu kalau itu tidak dicintai oleh Allah. Nah, itu baru kita betul mencintai. Bisa sekelas dengan Rasul dan dengan para nabi. Maka Nabi Ibrahim siap menyembelih putra satu-satunya Ismail. Belum lahir Ishak. Kenapa? Cinta dia kepada Allah. Nabi Ibrahim siap dibakar hidup-hidup. Kenapa? Cinta dia kepada Allah. Nabi Nuh siap kehilangan istri dan anaknya. Nabi Muhammad siap berhadapan dengan paman-pamannya. Kenapa? Karena Allah. Siap kehilangan apapun, termasuk kehilangan nyawa kita. Karena Allah. Nah, kalau kita sudah sampai ke tingkat itu, nah kita sudah berhak untuk masuk surga sekelas bersama Rasulullah, para nabi, para syuhada dan sholihin. Mudah-mudahan kita bisa sekelas dengan para nabi, para syuhada. Nah, mudah-mudahan kalau kita membaca suratul Fatihah ini tertanam semangat itu gitu ya. Kita mohon ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sehingga timbullah semangat kita untuk benar-benar berjuang untuk bisa tidak hanya sekedar masuk surga, tapi bahkan kita mudah-mudahan bisa sekelas bersama para nabi, para rasul dan syuhada sholihin. Sampai di sini mungkin bahasan kita pada hari ini. Nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung ada waktu 7 menit. Kurban maksudnya gimana? Oh, cara menyembelihnya. Kalau cara menyembelihnya, ya kita membaca, ya, tapi tidak Bismillahirrahmanirrahim yang dianjurkan itu. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kita niatkan misalnya dalam hati saja bahwa ini kurban atas nama siapa. Gitu. Ya. Kalau bukan yang berkurban sendiri yang menyembelih. Biasanya kita sebagai mewakili yang berkurban, maka ini kurban siapa kita minka walaka itu ya. Bismillahirrahmanirrahim minka walaka. Nah, minka walaka. Nah, min dari siapa gitu. Jadi kita menyatakan ini untuk meyakinkan kita bahwa hewan kurban itu berasal dari Allah dan dia kembali pada Allah. Jadi harus kita niatkan bismillah dengan nama Allah. Lalu kita sebutkan bahwa ini kurban dari siapa. Cukup dalam hati saja bagi si penyembelih. Lalu kemudian syariatnya itu sembelihan itu harus sekaligus, Pak. Gak boleh ditunda berulang-ulang. Jadi harus sekaligus putus ya, selesai gitu. Supaya tidak menyiksa pada si binatang itu. Jadi jangan sampai terus ya ber. Assalamualaikum. Terus nelfon heula terus gede gitu. Atau ngobrol heula gitu. Jadi harus selesai. Harus selesai. Apalagi ya, itu saja saya kira. Ya.
Darahnya dibiarkan kembali ke tanah. Gitu kan. Kalau soal penyembelihannya, cuma itu aja sebenarnya. Kalau yang bersangkutan sendiri yang menyembelih, ya nggak perlu. Ya udah, cuma dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim minka walaka. Atau kalau tidak hafal ya ini berasal darimu dan kembali kepadamu ya Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lain? Atau ada maksud lain dari pertanyaan itu? Ada? Ya. Ya. Gimana? Yang diridhoi, yang diridhoi. Cuma saya pernah baca juga bahwa jalan yang lurus itu jalan yang mendaki dan sulit, Pak. Apakah memang jalan yang diridhoi Allah itu pasti selalu mendaki dan selalu sulit, Pak? Ya. Gak ada keterangan dia mendaki, hanya itu penafsiran aja bahwa untuk berada di jalan yang lurus itu gak mudah gitu. Lalu digambarkan mendaki gitu. Jalan yang lurus ya garis lurus, Rasulullah hanya membuat garis lurus saja, gak ke atas itu mendaki gitu. Dia membuat garis lurus saja. Garis lurus itu garis yang paling singkat untuk mempertemukan dua titik gitu. Jadi kalau kita ada dua titik, nah dia paling lurus. Makin ke atas dia makin tidak lurus itu. Jadi kalau kita mau ke ujung sana, nah itu jalan yang lurus yang paling singkat kan itu. Kalau ke sana dulu muter gitu, itu makin jauh kan itu jalannya. Jadi jalan yang paling singkat untuk mengantarkan kita mencapai tujuan, yaitu ridha Allah. Nah, bahwa itu mendaki banyak rintangan, itu hanya penafsiran bahwa memang kalau kita berada di jalan yang lurus pasti banyak cobaan gitu. Pasti banyak cobaan. Ya tidak selamanya mungkin harus selalu mendaki gitu. Ya. Allah juga maha makanya ada di Siratal Mustaqim terus disuruh mendaki aja terus gitu. Mesti ada hanya mesti ya, tidak mudah lah gitu untuk berada di jalan itu dibanding kalau kita di luar garis itu. Maka kenapa? Karena si iblis itu dia bertekad menyatakan pada Allah la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Demi untuk menyesatkan manusia, saya akan bersama manusia di siratal mustaqim itu, di jalan yang lurus itu. Jadi kalau mau cari iblis ya di situ. Gitu. Jadi sudah dalam diri kita ada kecenderungan untuk menyimpang gitu kan, untuk keluar dari garis lurus, ada pula iblis pula di sana. Jadi iblis itu adanya di situ gitu. Kalau di sirat-sirat yang lain nggak ada iblis. Makanya kalau mau cari iblis itu carilah dari rumah ke masjid, dari masjid ke dari ke kantor. Kalau itu jalan yang diridho Allah, itu mesti banyak iblisnya. Jangan cari iblis di night club. Itu nggak ada itu. Makanya saya kalau ketemu sekarang saya dengan bapak-bapak di masjid ini, saya angkat kopiah saya, angkat topi. Pasti bapak punya perjuangan luar biasa untuk bisa sampai tadi ke masjid ini. Tapi kalau saya ketemu misalnya orang di tempat maksiat gitu kan, saya nggak akan angkat topi. Gak ada rintangan itu, aman, mulus itu mah. Karena iblis itu adanya di situ gitu. Nah, untuk apa iblis ada di nightclub? Maksud saya nightclub tempat maksiat ya, bisa ada nightclub tempat pengajian misalnya. Tapi tempat maksiat itu nggak mungkin ada iblis di sana. Untuk apa iblis ada di sana? Loh yang ada di sana sudah pada jadi iblis semua gitu. Nggak perlu udah gak perlu dibantuan dari ke iblis, terus mulus mana dirinya. Jadi kalau ditafsirkan jalan yang siratal mustaqim itu jalan yang terjal, jalan yang nanjak, itu penafsiran. Tapi jalan siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Hanya memang untuk bisa berada di jalan itu, ya penuh perjuangan itu saja.
Ada yang lain? Cukup. Saya kira itu saja. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.